Namaku Mira, usia 27 tahun. Aku menikah dengan Raka 3 tahun lalu. Waktu itu aku merasa hidupku lengkap banget. Aku punya suami yang baik, penuh perhatian, dan setia. Kami berdua sama-sama kerja, sama-sama berjuang buat masa depan. Tapi semua berubah sejak hampir setahun lalu, waktu Raka jatuh sakit. Bukan sakit yang sampai harus masuk rumah sakit berbulan-bulan, tapi cukup parah buat bikin dia nggak bisa kerja lagi. Tubuhnya lemah, gampang capek, dan lebih banyak istirahat di rumah. Awalnya aku kuat. Aku bilang sama diriku sendiri, "Nggak apa-apa Mir, ini ujian rumah tangga. Semua akan baik-baik aja. Aku yakin selama aku masih bisa kerja, kami pasti bisa bertahan." Tapi ternyata realita nggak semudah itu. Bayangkan, setiap pagi aku harus bangun lebih awal, siapin sarapan, urusin rumah, terus buru-buru berangkat kerja. Pulang kerja, aku masih harus belanja, masak, cuci baju, belum lagi nemenin Raka kalau dia lagi butuh sesuatu. Hari demi hari, aku merasa energi di tubuhku habis. Aku sayang sama Raka, iya, tapi setiap hari ketemu wajah lelahnya, tubuhnya yang makin kurus, napasnya yang kadang berat, bikin aku sering ngerasa sesak. Bukan karena aku benci, tapi karena aku nggak tahu harus gimana. Aku kangen masa-masa dulu, waktu dia bisa bercanda sama aku, bisa peluk aku tiba-tiba, bisa ngajak aku jalan keluar rumah tanpa harus mikirin sakitnya. Sekarang semua itu hilang. Yang tersisa cuma rasa tanggung jawab dan rutinitas yang terasa berat. Di tengah rasa capek itu, ada satu hal yang pelan-pelan berubah. Seseorang hadir di hidupku tanpa aku rencanakan. Namanya Bagas. Dia teman kerjaku. Sejujurnya, aku nggak pernah berpikir yang aneh-aneh soal dia. Bagas itu tipe cowok santai, humoris, kadang agak nyebelin tapi baik. Selama ini kami cuma sebatas rekan kerja. Tapi sejak aku sering lembur, dia jadi orang yang sering banget muncul dalam keseharianku. Kadang dia nawarin bareng pulang. Kadang dia cuma duduk nemenin aku ngerjain laporan, kadang cuma bawain aku kopi. Awalnya aku anggap itu biasa. Aku pikir ya memang dia baik aja. Tapi lama-lama aku sadar kalau kehadirannya jadi sesuatu yang aku tunggu. Bayangin, setiap hari aku ketemu wajah lelah Raka di rumah. Gak ada lagi obrolan panjang. Gak ada lagi candaan receh. Gak ada lagi yang bikin aku ketawa lepas. Tapi di kantor, Bagas hadir dengan energi yang beda. Dia bisa bikin aku senyum, bahkan di tengah kepala yang mumet. Dari obrolan kecil soal kerjaan, berubah jadi candaan. Lalu entah kenapa, aku merasa nyaman. Aku mulai sadar kalau aku sering nungguin Bagas ngajak ngobrol duluan. Kalau dia nggak ada, aku jadi merasa ada yang kurang. Kalau dia nggak sempat pulang bareng, rasanya aku kecewa. Dan itu bikin aku takut. Takut karena aku tahu aku punya suami di rumah, tapi aku juga nggak bisa bohong sama perasaan yang tumbuh pelan-pelan. Malam-malamku jadi semakin berat. Aku pulang ke rumah, lihat Raka terbaring di sofa sambil nonton TV dengan wajah pucat. Kadang dia tersenyum lemah, bilang, "Kamu capek ya, Mir?" Lalu aku cuma bisa balas dengan senyum. Padahal di dalam hati aku ingin teriak, "Iya, aku capek banget." Tapi aku tahan. Aku nggak mau bikin dia tambah terbebani. Jadi aku simpan semua itu sendiri. Ada satu malam yang nggak bisa aku lupa. Abis lembur, Bagas nawarin buat nganterin aku pulang. Sepanjang jalan, dia banyak cerita hal-hal receh. Tentang temannya yang ketahuan nyontek, tentang bos yang lagi ribut sama klien, sampai tentang masa kecilnya yang kocak. Aku ketawa sampai lupa kalau aku baru aja kerja belasan jam. Sampai di depan rumah, aku nggak langsung turun. Kami masih duduk di mobil, ngobrol kayak nggak mau selesai. Lalu Bagas sempat diam sebentar, menatap aku, dan bilang pelan, "Mira, kamu tuh kuat banget ya. Aku salut." Kalimat sederhana itu rasanya nusuk banget ke hatiku. Udah lama nggak ada yang bilang aku kuat. Udah lama nggak ada yang ngelihat aku sebagai perempuan yang juga butuh disupport. Aku biasanya cuma denger, "Sabar ya Mir," atau "Tetap semangat." Tapi dari mulut Bagas kalimat itu terasa beda. Entah kenapa aku jadi pengen nangis malam itu. Sejak saat itu, hubungan kami makin dekat. Bukan dalam arti fisik, tapi emosional. Aku jadi sering cerita ke Bagas tentang lelahku, tentang rasa kesepian, tentang betapa aku kadang merasa sendirian.
Dan dia selalu dengerin. Kadang dia kasih saran, kadang dia cuma diem, tapi tatapannya bikin aku merasa dihargai. Di rumah aku nggak bisa cerita kayak gitu ke Raka. Bukan karena aku nggak mau, tapi karena aku takut bikin dia tambah sedih. Aku tahu dia udah cukup menderita dengan sakitnya. Jadi aku lebih memilih untuk simpan semua itu sendiri sampai akhirnya keluar ke orang lain. Hari-hari berikutnya jadi semakin rumit. Aku berusaha menjauh dari Bagas, tapi selalu gagal. Dia kayak punya magnet yang menarik aku lagi dan lagi. Dan jujur aku nggak tahu sampai kapan aku bisa menahan perasaan ini. Yang aku tahu, semuanya berawal dari rasa lelah. Rasa lelah yang aku nggak ceritain ke siapa-siapa, rasa lelah yang akhirnya menemukan tempatnya sendiri di hati Bagas. Malam itu hujan deras. Aku baru selesai kerja lembur. Rasanya badan mau rontok. Di luar kantor, air turun deras banget. Sampai jalanan kelihatan kabur. Aku udah mikir buat pesen ojek online aja biar cepet. Tapi tiba-tiba HP ku bunyi. Nama Bagas muncul di layar. Aku sempat ragu, tapi akhirnya kuangkat. Suaranya terdengar hangat, meski di luar sedang hujan deras. Dia nawarin buat jemput aku pulang. Jujur, aku gak nolak. Aku capek banget. Dan aku tahu, aku lebih aman kalau bareng dia. Beberapa menit kemudian, mobilnya berhenti di depan kantor. Aku buru-buru masuk, hujan deras masih bikin ujung rambutku basah. Di dalam mobil, suasananya hening. Hanya ada suara wiper yang terus maju mundur, memecah butir hujan yang jatuh di kaca. Lampu jalanan memantul di genangan air, bikin suasana terasa aneh, tapi hangat. Aku duduk diam sambil memperhatikan jalan. Bagas juga gak banyak bicara. Tapi justru keheningan itu bikin aku semakin sadar akan kehadirannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Bagas buka suara. "Mira?" Dia manggil namaku pelan. Aku noleh sebentar, tapi balik lagi lihat ke depan. "Apa?" Jawabku singkat. Dia menarik nafas, seolah lagi mikirin kata-kata yang pas. Lalu dia bilang, "Kamu kuat banget ya. Aku nggak tahu kalau aku bisa sekuat kamu kalau ada di posisi kayak gitu." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya nusuk banget ke hatiku. Udah lama nggak ada yang bilang kayak gitu. Raka, suamiku, jarang sekali mengucapkan hal-hal semacam itu. Bukan salah dia juga. Aku tahu dia lagi sibuk sama sakitnya, sama rasa sakit yang harus dia tahan setiap hari. Tapi aku, di sisi lain, kayak nggak pernah benar-benar dihargai. Dan tiba-tiba ada seseorang yang ngomong hal sesederhana itu. Dan aku merasa dilihat, dihargai, didengarkan. Aku cuma senyum kecil, tapi dalam hati aku berantakan. Aku pengen bilang, kalau aku nggak sekuat itu, kalau aku sering nangis sendirian, kalau aku sering pengen nyerah. Tapi kata-kata itu nggak keluar. Yang keluar cuma, "Makasih gas." Hening lagi. Mobil terus melaju di tengah hujan. Lampu-lampu kota berganti satu persatu. Aku merasa aneh. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku tahu ini bukan perasaan yang wajar, tapi aku juga nggak bisa bohong. Tiba-tiba, aku ngerasa sesuatu menyentuh tanganku. Pelan, hangat. Tangan Bagas. Dia nggak langsung menggenggam, cuma sekedar menyentuh. Aku menoleh kaget, tapi tatapannya serius. Matanya menatap jalan, seakan nggak mau bikin aku salah paham. Dan yang bikin aku semakin bingung, aku nggak menarik tanganku. Aku membiarkan dia menggenggam tanganku. Genggaman itu sederhana, tapi rasanya lebih dari sekedar sentuhan. Ada rasa nyaman,
Ada rasa hangat yang selama ini gak aku dapatkan di rumah. Jantungku makin kacau. Aku tahu batas kesetiaanku mulai retak malam itu. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam mobil aku merasa ada dunia lain. Bagas gak bilang apa-apa lagi, dan aku juga gak berani bicara. Kami hanya diam, saling menggenggam tangan, membiarkan waktu berjalan. Aku bisa merasakan telapak tangannya hangat, agak berkeringat, tapi justru itu yang bikin terasa nyata. Sesampainya di depan rumah, aku buru-buru menarik tanganku. Jantungku berdebar keras. "Makasih, Gas," kataku singkat. Aku turun tanpa menoleh lagi. Takut kalau aku lihat matanya, aku makin gak bisa kontrol diri. Begitu aku masuk rumah, aku lihat Raka masih terbaring di sofa. TV masih menyala. Dia menoleh sebentar, tersenyum lemah, lalu bilang, "Kamu udah pulang, Mir? Capek ya?" Aku berdiri diam. Aku gak bisa jawab apa-apa. Aku cuma senyum kecil, lalu jalan ke kamar. Tapi hatiku berantakan. Tadi aku baru saja membiarkan orang lain menggenggam tanganku. Itu bukan hal kecil. Itu bukan sekedar bercanda. Itu sebuah pengkhianatan kecil yang aku biarkan terjadi. Malam itu aku tiduran di samping Raka. Tapi pikiranku masih ada di mobil. Masih ada di genggaman tangan Bagas. Aku gak bisa tidur. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa ada bagian dalam diriku yang runtuh. Hari-hari setelah itu, semuanya berubah. Aku jadi makin sadar kalau aku rapuh. Aku berusaha keras menjaga jarak dari Bagas. Tapi setiap kali dia tersenyum atau sekedar menatapku, aku lemah. Aku mulai menunggu chat darinya, menunggu alasan untuk ngobrol. Dan yang lebih parah, aku gak merasa bersalah seperti seharusnya. Aku malah merasa butuh. Aku tahu aku salah, aku tahu aku mengkhianati Raka. Tapi setiap kali aku ingat genggaman tangan itu, aku merasa ada ruang kosong di hatiku yang terisi. Ruang kosong yang selama ini gak pernah aku akui ada. Tapi ternyata begitu besar. Malam hujan itu bukan sekedar perjalanan pulang. Malam itu adalah titik di mana aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang campur aduk antara manis dan pahit. Setelah malam hujan itu, aku dan Bagas jadi makin sering ketemu diam-diam. Awalnya memang cuma ngobrol, saling curhat soal kerjaan atau hal-hal remeh. Tapi aku bisa rasakan, obrolan kami mulai bergeser ke arah yang lebih pribadi. Dia sering nanya tentang perasaanku, tentang Raka, tentang gimana aku ngadepin semua ini. Dan setiap kali aku cerita, tatapannya selalu serius, seolah dia benar-benar peduli. Aku nggak bisa bohong, aku merasa kembali jadi perempuan yang dihargai. Bagas tahu cara bikin aku merasa dilihat, merasa penting. Dia sering muji hal-hal kecil yang bahkan Raka udah lama nggak perhatiin. Kayak, "Kamu kelihatan cantik banget kalau ketawa." Atau, "Aku suka cara kamu mikir, Mir. Sederhana tapi dalam." Hal-hal kayak gitu sederhana banget, tapi rasanya luar biasa buatku. Aku jadi merasa ada gairah lagi dalam hidupku. Ada perhatian, ada sentuhan yang udah lama hilang. Beberapa kali kalau kami lagi duduk berdua di mobil atau di kafe kecil yang jauh dari kantor, tangannya selalu nyari tanganku. Dan aku nggak pernah lagi menarik diri. Dari genggaman, berubah jadi belayan. Dari belayan, berubah jadi pelukan singkat yang awalnya canggung, tapi lama-lama terasa alami. Dan pada akhirnya, aku membiarkan diriku terbawa arus. Aku merasa jadi perempuan lagi, bukan hanya istri yang sibuk mengurus rumah, bukan hanya tulang punggung keluarga yang kelelahan. Bersama Bagas, aku merasa diinginkan. Tapi setiap kali aku pulang ke rumah, rasa bersalah itu datang menghantamku tanpa ampun.
Aku buka pintu, lihat Raka terbaring di kasur dengan wajah pucatnya. Kadang tersenyum lemah menyapaku. Capek ya, Mir? Hatiku langsung kayak ditusuk ribuan jarum. Aku merasa hina, aku merasa pengkhianatan ini terlalu besar. Bagaimana bisa aku membiarkan diriku disentuh orang lain, sementara suamiku yang setia sedang berjuang melawan sakitnya. Tapi, yang bikin aku makin hancur, aku nggak bisa berhenti. Bagas seperti candu. Semakin aku berusaha menjauh, semakin aku kangen. Aku selalu menunggu notifikasi dari dia, selalu menunggu kesempatan untuk bisa ketemu walaupun cuma sebentar. Dan setiap kali kami bersama, aku lupa segalanya. Aku lupa kalau aku punya Raka di rumah. Aku lupa kalau aku sudah melanggar janji pernikahanku. Aku hanya tahu bahwa aku bahagia bersama Bagas, meski kebahagiaan itu berbalut dosa. Aku sembunyiin semuanya rapat-rapat. Aku mulai hati-hati sama ponselku. Semua chat aku arsipkan, beberapa aku hapus biar aman. Kalau ada telepon masuk dari Bagas, aku pastikan gak ada Raka yang dengar. Bahkan kalau lagi duduk bareng sama suamiku, aku menahan diri sekuat tenaga biar gak senyum-senyum sendiri pas ingat jandaan Bagas. Aku latihan menyembunyikan tatapan, latihan mengatur ekspresi wajah, latihan berpura-pura jadi istri yang setia. Tapi entah kenapa, rasa bersalah itu makin lama makin nyiksa aku. Malam-malamku penuh dengan gelisah. Aku sering menatap wajah Raka yang tidur di sampingku, lalu diam-diam meneteskan air mata. Aku merasa kotor, aku merasa nggak pantas jadi istrinya. Tapi di sisi lain, aku nggak punya cukup kekuatan untuk berhenti. Ada bagian dari diriku yang sudah jatuh terlalu dalam. Aku sering tanya ke diri sendiri, kenapa aku kayak gini? Kenapa aku tega? Tapi jawabannya selalu sama. Aku lelah. Aku kesepian. Aku butuh sesuatu yang selama ini nggak bisa aku dapat dari rumah. Aku butuh dipeluk tanpa harus merasa bersalah. Aku butuh dicintai tanpa ada beban. Dan Bagas memberikan itu semua. Setiap kali aku ketemu dia, ada perasaan hangat yang nggak bisa aku tolak. Kadang kami cuma duduk di mobil sambil dengerin lagu. Tangannya menggenggam tanganku erat, dan aku merasa dunia di luar nggak ada. Kadang dia menatapku lama banget, seolah mencoba membaca isi kepalaku. Dan aku biarkan itu terjadi. Aku biarkan dia masuk lebih dalam ke hatiku. Meski aku tahu, semakin jauh aku melangkah, semakin berat rahasia ini aku bawa. Ada satu sore aku hampir ketahuan. Waktu itu aku baru pulang dari kantor, wajahku masih merah karena habis ketemu Bagas. Aku lupa kalau lipstikku agak berantakan. Raka sempat nanya, "Kamu kenapa? Mukamu beda, kayak habis lari-larian?" Aku panik, buru-buru bilang kalau aku kejar-kejaran hujan pas jalan ke parkiran. Untung dia percaya, atau mungkin dia memilih untuk percaya. Tapi setelah itu aku makin sadar, rahasia ini terlalu berat kalau aku simpan terus. Aku mulai gampang curiga sama hal-hal kecil. Kalau Raka lihat ponselku terlalu lama, aku langsung panik. Kalau dia tiba-tiba nanya, "Kamu lembur terus ya belakangan ini?" Aku langsung mikir jangan-jangan dia curiga. Setiap kali aku bohong, aku merasa ada dinding yang makin tinggi memisahkan aku dan dia. Tapi aku juga tahu kalau aku jujur semuanya bakal runtuh. Malam-malamku jadi penuh bayangan. Aku tidur tapi mimpi buruk, sering mimpi ketahuan, sering mimpi Raka nangis karena tahu aku selingkuh. Aku bangun dengan keringat dingin, tapi besoknya tetap kembali melakukan hal yang sama. Aku seperti terjebak dalam lingkaran yang gak bisa aku putus. Suatu malam, suasana rumah tenang banget. Hanya ada suara kipas angin berputar pelan dan televisi yang volumenya kecil, memutar acara yang bahkan gak aku perhatiin. Aku duduk di samping Raka, berusaha terlihat biasa, tapi di dalam hati aku gelisah. Seharian ini aku habis ketemu Bagas sebentar, dan entah kenapa wajahku masih terasa memerah tiap kali aku ingat tatapan matanya. Aku pikir Raka nggak akan pernah curiga, karena dia biasanya terlalu fokus sama sakitnya. Tapi malam itu berbeda. Tiba-tiba Raka memanggilku pelan. "Mira?" Suaranya nggak keras, tapi cukup buat bikin tubuhku menegang. Aku menoleh, mencoba tersenyum. "Iya, kenapa?" Raka menarik nafas panjang, lalu menatapku lama. Tatapan itu tenang, nggak marah,
tapi justru bikin aku semakin takut. Lalu dia bilang dengan suara yang nyaris berbisik, "Aku tahu kamu lagi deket sama orang lain." Degup jantungku langsung kacau. Rasanya kayak ada palu besar yang menghantam dadaku. Tanganku langsung dingin. Keringat muncul di kening. Aku mencoba ngelak, pura-pura nggak paham. "Maksud kamu apa, Rak? Aku nggak ngerti." Tapi kata-kataku terdengar terlalu gugup, terlalu terburu-buru. Dan aku tahu Raka bisa melihat itu. Dia tetap menatapku dengan tatapan yang sama. Tenang, tapi dalam. "Aku nggak marah, Mir. Aku cuma sedih. Aku sakit. Aku nggak bisa jadi suami yang sempurna buat kamu. Tapi aku kira kamu akan tetap di sini. Aku kira kamu akan tetap sama aku." Air mataku langsung jatuh seketika. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada bentakan atau tuduhan. Justru karena dia nggak marah, aku jadi merasa hancur berkeping-keping. Bagas nggak pernah bikin aku sesakit ini. Bagas selalu bikin aku merasa ringan, bahagia, bebas. Tapi Raka, dengan tubuh lemahnya, dengan wajah pucatnya, masih bisa mikirin perasaanku. Masih bisa ngomong sejujur itu tanpa sedikit pun menyalahkan. Dan itu justru bikin aku merasa paling bersalah. Aku nggak bisa nahan tangis. Aku nutup wajahku dengan tangan, bahuku bergetar. "Maaf, Rak, maaf banget. Aku salah. Aku nggak tahu kenapa aku bisa kayak gini." Suaraku pecah, nggak beraturan. Raka hanya diam, menatapku. Lalu tangannya yang lemah pelan-pelan meraih tanganku. Genggamannya nggak sekuat dulu. Tapi justru itu yang bikin aku tambah sesak. "Aku nggak butuh kamu sempurna, Mir. Aku cuma butuh kamu ada di sampingku. Itu aja." Aku merasa seperti ditampar berkali-kali. Semua kenangan sejak kami menikah muncul di kepalaku. Raka yang dulu selalu kerja keras buat bahagiain aku. Raka yang selalu sabar menghadapi sikap manjaku. Raka yang pertama kali ngajak aku nikah dengan mata berbinar-binar. Dan aku, di saat dia paling lemah, malah milih nyari pelukan orang lain. Aku coba menjelaskan, tapi kata-kataku berantakan. "Aku lelah, Rak. Aku kesepian. Aku tahu itu bukan alasan. Tapi aku bener-bener gak kuat sendirian. Aku bodoh. Aku jahat." Aku terus ngomong, tapi akhirnya hanya tangisan yang keluar. Raka hanya diam. Sesekali mengelus tanganku. Tatapannya gak berubah. Tetap tenang. Tapi matanya berkaca-kaca. Dan aku tahu, meskipun dia gak marah, hatinya pasti remuk. Aku bisa lihat luka itu jelas di matanya. Luka yang aku sendiri ciptakan. Malam itu, aku gak bisa tidur sama sekali. Aku rebahan di sebelahnya, tapi mataku menatap langit-langit kamar. Setiap kali aku merem, aku lihat bayangan Bagas. Dan setiap kali aku buka mata, aku lihat Raka di sampingku. Dua dunia yang sama sekali bertolak belakang, tapi aku ada di tengah-tengahnya. Terjebak dengan rahasia yang akhirnya terbongkar. Aku tahu setelah malam itu, semuanya gak akan sama lagi. Aku sudah menghancurkan sesuatu yang seharusnya aku jaga. Dan meskipun Raka bilang dia gak marah, aku tahu aku sudah membuat jarak yang mungkin gak akan pernah bisa aku perbaiki. Setelah malam itu, aku benar-benar menutup semua pintu untuk Bagas. Aku hapus semua chat, blokir nomornya, bahkan kalau kebetulan dia masih berusaha cari aku lewat teman kantor, aku sengaja jaga jarak. Aku gak mau lagi. Aku sadar kalau terusin, aku bukan cuma menghancurkan diriku sendiri, tapi juga makin nginjek-nginjek hati Raka yang selama ini diam-diam sudah tahu semuanya. Aku pikir dengan aku berhenti, semua bisa kembali seperti semula. Hidupku dengan Raka bisa tenang lagi, meski sederhana, meski penuh rasa sakit. Tapi ternyata aku salah besar. Luka itu sudah keburu dalam. Beberapa minggu setelah aku berusaha memperbaiki semuanya, kondisi Raka makin menurun. Awalnya cuma batuk-batuk dan lemes, tapi lama-lama nafasnya jadi makin pendek, tubuhnya makin kurus. Aku panik. Aku bawa dia ke rumah sakit. Dokter bilang penyakitnya makin parah.
Aku cuma bisa duduk di kursi tunggu, kepala tertunduk, tangan gemetar. Hatiku kayak dihantam ribuan palu. Aku nggak pernah siap untuk kehilangan dia. Meskipun jujur, aku sempat merasa lelah selama ini. Tapi ketika dokter ngomong begitu, semua rasa capek itu hilang. Diganti sama rasa takut yang nggak pernah aku bayangin sebelumnya. Hari-hari di rumah sakit jadi bagian terberat dalam hidupku. Setiap kali aku pegang tangannya, dia selalu berusaha tersenyum, meskipun jelas-jelas dia kesakitan. Aku nangis diam-diam tiap malam di kursi samping ranjangnya. Aku nggak berani nangis keras-keras. Takut dia dengar, takut dia tahu aku rapuh. Tapi aku tahu, dia pasti bisa ngerasain. Sampai suatu sore, ketika aku lagi duduk di sampingnya, Raka pelan banget ngomong, "Mira, aku capek." Aku langsung geleng-geleng. Air mataku jatuh deras. "Jangan ngomong gitu, Ra. Kamu harus kuat. Aku di sini. Aku nggak kemana-mana." Tapi dia cuma senyum tipis. Matanya merem sebentar, lalu buka lagi. Tatap aku lama. "Aku tahu kamu capek juga. Aku tahu kamu nyimpen banyak rasa sakit sendirian. Mira, aku nggak pernah benci kamu. Aku cuma takut aku nggak bisa nemenin kamu lebih lama." Kalimat itu nusuk hatiku lebih dari apapun. Aku nggak kuat. Aku nyesel. Aku nyesel pernah cari pelarian ke Bagas. Nyesel pernah biarin diriku retak di saat Raka justru butuh aku yang utuh. Malam itu, aku nangis sambil genggam tangannya, janji kalau aku nggak akan ninggalin dia. Janji kalau aku bakal kuat bareng dia. Tapi takdir ternyata punya jalan lain. Beberapa hari kemudian, kondisinya drop drastis. Alat monitor di ruangannya bunyi terus. Perawat dan dokter keluar masuk dengan wajah serius. Aku cuma bisa berdiri di sudut, gemetar, doa nggak berhenti keluar dari bibirku. Sampai akhirnya dokter keluar, bilang Raka minta ketemu aku. Aku lari ke dalam, lihat dia terbaring lemah, wajahnya pucat banget. Aku langsung duduk di sampingnya, genggam tangannya erat-erat. Dengan suara pelan, hampir kayak bisikan, dia bilang, "Mira, jangan pernah nyiksa dirimu lagi. Aku ikhlas." Air mataku pecah deras. Aku cium tangannya, aku teriak, "Jangan tinggalin aku, Ra. Aku janji, aku bakal bener. Aku nggak akan salah lagi. Jangan tinggalin aku." Tapi matanya pelan-pelan merem, senyumnya tipis banget, dan monitor di sampingnya tiba-tiba bunyi panjang. Dunia seketika runtuh. Aku merasa sebagian dari diriku ikut mati malam itu. Suara tangis, suara perawat, suara dokter, semua kayak hilang di telingaku. Yang aku dengar cuma gema kalimat terakhirnya, kalimat yang akan terus aku bawa seumur hidupku. Aku ikhlas. Hari-hari setelah pemakaman, aku jalan kayak mayat hidup. Rumah jadi kosong, sepi, dingin. Aku sering duduk di ruang tamu sambil merem, berharap Raka masih ada di kursi sebelah, ngobrol, atau sekedar senyum. Tapi yang ada cuma hampa. Bagas sempat coba hubungi aku lagi, entah lewat nomor baru atau nitip pesan lewat teman kantor, tapi aku nggak pernah jawab. Aku benci lihat namanya. Aku benci, karena aku sadar kalau aku nggak pernah salah langkah, mungkin aku bisa lebih tenang menghadapi kepergian Raka. Sampai sekarang, aku masih hidup. Aku masih kerja, aku masih ketemu orang-orang. Tapi di balik semua itu ada beban yang gak pernah bisa aku buang. Aku tersiksa bukan cuma karena Raka pergi, tapi karena aku pernah mengkhianati cintanya di saat dia paling butuh aku. Rasa bersalah itu lengket kayak noda yang gak pernah hilang, meski aku udah coba cuci berkali-kali dengan doa, air mata, dan penyesalan. Kadang, malam-malam aku mimpiin dia. Dia senyum, bilang dia bahagia. Tapi begitu aku bangun, aku cuma bisa nangis. Aku tahu dia mungkin udah damai di sana. Tapi aku masih hidup dengan penjara yang aku buat sendiri. Dan itulah ending yang gak pernah aku bayangin. Bukan sekedar kehilangan, tapi dihantui seumur hidup oleh kesalahan yang aku ciptakan sendiri.